Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, pagi ini kita bertemu kembali setelah 1 minggu jeda. Kamu menemui mapel kelompok A dan B. Kali ini balik lagi ke mapel kelompok C. Bersama saya Pak Aldi. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya yang kita lakukan melalui Zoom. Hari ini saya akan memberikan materi secara virtual melalui video ini. Jadi mohon disimak baik-baik materi yang diberikan, yaitu kita mata pelajaran dasar desain grafis. Untuk pelajaran ini kita menggunakan kurikulum vokasi, di mana nantinya ketika praktek kamu akan diarahkan ke pembelajaran yang esensial, yang materi-materi pokoknya untuk desain grafis ini sebagai pendukung. Karena memang prakteknya kita fokus pada yang tujuan-tujuan mengarah ke uji kom atau yang dilakukan oleh LSP P1, maka dari itu untuk pelajaran desain grafis ini saya akan memberikan penjelasan mengenai basic-basicnya saja. Seharusnya memang ada prakteknya, tapi karena memang keterbatasan alat dan kita pembelajaran secara virtual, maka kita akan mempelajari basic-basic daripada desain grafis itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan 1, kedua, dan ketiga nantinya. Jadi kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tata letak, yaitu ada berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Itu yang akan kita pelajari nanti 1-3 pertemuan ke depan. Hari ini kita pertemuan yang pertama mengenai materinya. Nah, di sini basicnya terlebih dahulu atau dasarnya terlebih dahulu, yaitu grafis. Dalam bahasa Inggris disebut graphic. Diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Nah, itu pengertian atau penjelasan daripada grafis ini sendiri. Nah, ini materinya bisa kamu screenshot untuk penugasan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu ada desain di sini menurut Atisah Sipahelut 1991 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Nah, di sini prosesnya itu dalam artian bisa mendesain. Seorang desainer dapat mempergunakan berbagai macam alat nih, baik yang manual maupun teknologi komputer. Nah, ini desain-desain ini sekarang kan sudah banyak alurnya, ada yang desain digital maupun yang seni lukis, ada yang ke baju. Nah, itu bisa masuk ke dalam desain. Dan desain grafis itu sendiri menurut penjelasannya adalah seni yang berkomunikasi, menggambarkan suatu tulisan, ruangan, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Artinya desain grafis ini bisa dapat kita artikan sebagai mengekspresikan diri. Nah, mengekspresikan diri di dalam sebuah kesenian. Nah, itu nantinya bisa hasilnya dalam berbentuk gambar, tulisan, maupun yang dalam hal ini ruang. Nah, itu bentuknya pun dapat ada yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, juga ada itu desain-desain. Dan itu di dalam pembuatannya, di dalam unsur-unsurnya ada berbagai macam jenis, ada seperti garis, kotak, dan segala macamnya yang nanti akan kita pelajari. Lalu di sini ada desain grafis komputer. Nah, ini penjelasannya lagi adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Nah, bedanya secara mendasarnya, kalau kita ngelukis kan perlu alat yang kita gunakan seperti kuas, kain kanvas. Nah, itu kan nantinya berbentuk fisik ya. Kalau secara komputer itu kita menggunakan sebuah aplikasi dalam mendesain atau membuat gambar, semisal menggunakan Adobe Photoshop, CorelDRAW. Nah, itu atau juga kalau di handphone ada PixArt. Nah, banyak kan Photogrid.
banyak aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk digunakan sebagai desain. Nah, kalau sekarang kan sudah era digitalisasi ya, rasanya semakin mudah kamu mengedit, melakukan desain dari aplikasi apapun kayak video TikTok dan segala macamnya untuk memunculkan kreativitas kita. Nah, ini yang versi komputernya. Batasan media. Batasan media pada dasar desain grafis atau desain grafis ini sendiri, pada awalnya itu kan dia desain grafis berbentuknya ada koran, buku, majalah ataupun lukisan. Namun dengan perkembangan zaman sekarang ini yang sudah serba elektronik, desain itu sekarang udah berubah menjadi seperti di dalam software atau aplikasi dan semakin mudah, serta penyebarannya pun di mana-mana. Tentunya memang di dalam batasan media ini masih banyak kebentur, terutama yang digital, dalam seperti hak cipta memang masih belum ada kejelasan. Nah, ini untuk desain grafis ini sendiri, dalam hal ini seputar batasan medianya, zaman dulu itu masih sangat-sangat manual, tapi bukan berarti ditinggalkan ya. Saat ini masih ada memang yang masih menggunakan majalah, brosur dan segala macamnya, itu masih ada. Namun sudah banyak yang menggunakan saat ini berbentuk komputer atau elektronik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW. Nah, itu karena mengikuti perkembangan zaman. Lalu selanjutnya ada prinsip dan dasar unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut, nah ini ada shape, form. Nah, unsur-unsur tersebut ada termasuk shape, ada bentuk, ada tekstur, ada garis, ada ruang, ada warna, yang membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ada ritme, ada tekanan, ada proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Itu mengenai prinsip dan unsur-unsur yang ada di dalam desain. Jadi ketika kita membuat desain, kita memperhatikan berbagai macam bentuknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan nilai yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur desain grafis. Ibarat memasakkan menu, di sini sudah saya cantumkan ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu atau membuat makanan yang khusus sehingga menjadi lezat untuk dihidangkan. Begitu juga dengan desain grafis, ketika kamu membuat seni, tentunya di dalamnya harus memiliki unsur-unsur di antara lainnya seperti garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruangnya, serta tentunya ada tujuan dan nilainya, di mana gambar atau desain kita ini memiliki nilai estetika, harmonis, komunikatif, bahkan gambar abstrak pun tentunya di situ ada desain yang memang mengarah pada unsur-unsur desain grafis ini sendiri. Walaupun kelihatannya kayak dicoret-coret, warnanya asal, tapi kan di situ ada kayak coloring, ada terang warnanya, ada teksturnya, ada bentuknya, ada garisnya. Nah, itu memang menjadi sebuah dasar-dasar dalam desain grafis, baik yang manual maupun yang secara komputer. Di sini ada penjelasannya. Nanti kita dalam pertemuan ini memang tidak bisa kita bahas semua satu persatu, baik garis, ada warna, gelap terang, tekstur dan lainnya. Kita bahas secara bertahap. Yang pertama di sini ada garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda dan Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Nah, memang garis ini salah satu sebuah objek yang paling sering kita temui. Seperti di gambar PowerPoint ini memang ada garis yang melengkung-lengkung. Nah, ini salah satu contoh penggunaan garis yang tentunya di dalam desain grafis. Garis ini memudahkan kita melakukan editing, memberikan touchline lebih
pada desain yang kita buat, serta di sini juga menambah estetika dari berbagai jenis desain yang kita lakukan. Tentunya dalam membuat contoh seperti kotak atau persegi, nah itu kan membutuhkan garis-garis ya, garis-garis yang dihubungkan. Nah, maka dari itu memang garis menjadi syarat penting dalam ilmu unsur-unsur desain ini sendiri. Lanjut, ada ilustrasi. Merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Nah, fungsinya untuk menarik perhatian, untuk merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan ekspansi atas pernyataan. Jadi ilustrasi ini semacam kayak spoilernya lah daripada desain kita ini, desain grafis kita ini. Dan dia biasanya memiliki ciri khas sendiri di dalam desain-desain yang dibuat oleh desainer tersebut, baik yang manual maupun yang digitalisasi. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama ini saya hanya membahas sedikit mengenai dasar-dasar desain grafis. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan lain-lainnya itu di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan kamu bisa japri ke nomor saya atau melalui grup. Kalau memang sejauh ini kalau memang kondusif, eh, grup itu dimanfaatkan untuk pembelajaran sepenuhnya, saya akan buka. Tapi jika hanya spam, basa-basi di grup jelas nggak jelas, bercanda sama teman-temannya, maka grupnya sebaiknya tidak saya buka, agar informasi yang saya berikan itu tersampaikan secara sepenuhnya, sehingga teman-temannya yang terlambat bisa membaca chatnya dengan baik. Nah, jadi jika memang ada pertanyaan silakan japri ke saya. Nanti jawabannya akan saya kirimkan melalui japri juga, dan juga saya kirimkan ke grup untuk informasi kepada teman-temannya. Dan juga tentunya ketika menghubungi guru ada etika kerjanya. Saya juga memiliki jam kerja. Kamu bisa hubungi saya dari jam 7.30 sampai jam 3 sore. Jangan jam 9 malam, jam 10 malam. Nah, itu kan di luar jam kerja saya ya. Nanti tapi tetap saya balas, tapi mungkin besoknya. Dan tentunya memahami etika-etika dalam menghubungi guru, salam, perkenalkan diri, nama dan kelas segala macamnya. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sungkan untuk bertanya karena memang pembelajaran kita sejauh ini online, walaupun nanti hari Senin kita ada kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan jumlah yang terbatas dan bagi yang diizinkan orang tua ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ucapan saya terlalu cepat, kamu bisa gunakan mode slow mode pada YouTube. Jika kurang jelas ataupun ada yang masih kamu bingung, bisa tanyakan kepada saya langsung melalui Japri. Dan bila ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.